Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum lengkap. Yang lain gimana? Masih unduit. Untuk ya. Ada yang nggak masuk Pak. Oke, kita lanjutkan mata kuliah statistika ya. Statistika sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu terkait dengan uji korelasi. Bagaimana kemudian kita menemukan korelasi di antara dua variabel menggunakan uji korelasi. Uji korelasi kemarin itu pakai rumus apa ya? Uji korelasi ya pakai rumus korelasi. Uji korelasi. Nah, kemarin pakai rumus korelasi Pearson ya, korelasinya Pearson. Karena jenis korelasi, rumus uji korelasi itu tidak hanya ditawarkan, diberikan oleh Pearson, tapi juga ada Spearman. Ada nama lain dari uji korelasi yaitu uji koin di serial. Anda tinggal tahu. Nah, ini beberapa jenis uji statistik dan kemarin sudah kita praktekkan uji korelasi yang Pearson ya. Pearson ini kemarin rumus uji korelasinya ada dua ya. Yang sering dipakai yaitu Pearson product moment. Jadi nama rumusnya itu product moment. Product moment kemarin sudah kita praktekkan baik secara manual maupun secara otomatis menggunakan aplikasi SPSS ya. Loh, kamu sudah install SPSS semua kan? Loh, kemarin belum? Kamu belum dikasih punya filenya kedua. Belum kan? Belum kan mau kasih langsung rapat gitu. Oh betul, oke. Ya udah berarti minggu depan ingatkan nanti di WA grup ya. Adapun yang manual kemarin sudah kita praktekkan bagaimana cara mengujinya. Coba begini, sekarang saya jelaskan logiknya dulu. Ketika kita akan ketika kita akan beralih dari uji korelasi kepada uji beda. Nah, sekarang kita masuk ke uji beda. Statistika yang mempelajari bagaimana menemukan perbedaan di antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Nah, yang perlu kamu pahami yang perlu kamu pahami itu di sini membutuhkan dua variabel. Di sini variabelnya satu tapi dibagi dua kelompok. Nah, maksudnya seperti ini. X dengan Y. X-nya misalnya apa kemarin tuh? Nah, seandainya kita sikap tawadhu ya. Sikap tawadhu. Nah, sikap tawadhu ini dipengaruhi oleh faktor apa? Nah, misalnya dipengaruhi oleh pemahaman agama. Nah, misalnya gitu ya. Jadi pemahaman agama, pengaruh pemahaman agama terhadap sikap tawadhu. Ini misalnya ada sederet angka yang telah diperoleh dari mengukur pemahaman siswa di satu kelas misalnya. Ada 10 misalnya. Ada 10, 20 boleh. Ini ada 20 karena masih siswanya 20 semuanya sudah ngisi kuesioner, sudah muncul angka-angkanya. Terus kemudian
dihitung. Nah, gitu ya. Nilai R dihitung. Dari rumus kita kemarin memperoleh nilai R dihitung. Jadi dari rumus yang kita praktekkan itu menemukan R dihitung, menghasilkan R dihitung. Terus apa yang kemudian dilakukan supaya kita kemudian menghasilkan kesimpulan ada korelasi atau tidak? Coba jelaskan. Kan sudah ketemu R dihitung. Terus what the next? Apa selanjutnya? Apa? Kok dia membisu? Emangnya yang kemarin tuh nggak dipahami? Yang dulu paham nggak? Yang kita jelaskan dulu. Paham? Nah, kok sekarang nggak bisa jawab? Dulu Pak ya Allah, kamu mudah melupakan aku. Oke, jadi ketika kemudian ketemu R hitung misalnya 0,32 misalnya gitu ya. Maka selanjutnya harus kita cari R tabelnya gitu. R tabel itu sudah dibuatkan oleh para ahli statistik dan kemudian kita lihat N-nya berapa. N-nya kan 20 misalnya, N-nya 20. Terus dikurangi BB, BB-nya 2 sehingga menjadi 18. Nah, kita akhirnya nyari R tabel di angka 18. Ketika kemudian kita menemukan R tabel di angka 18, misalnya 0,41 gitu ya. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Yang kita simpulkan di sini R hitung lebih besar atau lebih kecil daripada R tabel? Lebih kecil atau lebih besar daripada R tabel? Lebih kecil. R hitung lebih kecil daripada R tabel. Sementara kriterianya bilang begini, dikatakan berkorelasi itu jika R tabel R hitung lebih besar daripada R tabel, gitu. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Lebih rincinya kan kemarin itu begini, HA dan HO ini hipotesisnya ya. Dikatakan HA itu apa sih? Hipotesis yang kita sebut dengan HA adalah hipotesis kerja. HA itu artinya apa? Ada korelasi antara E dengan Y. Kalau HO tidak ada korelasi. Nah, ini adalah hipotesis penelitiannya. Hipotesis statistiknya gimana? HA itu jika R itu maksudnya tidak sama dengan 0. HO itu jika R sama dengan 0. Ya, silakan. Jadi kalau ada angka sebesar R hitung 0,32, apakah sama dengan 0? Tentu tidak sama dengan 0. Nah, sehingga kemudian karena R itu tidak sama dengan 0, maka
beda itu. Hipotesisnya adalah HA terdapat ada perbedaan. Ada perbedaan. Kata-katanya kan beda. Ada perbedaan. Kalau di sini ada korelasi. HO berarti tidak ada perbedaan. Kalau di sini tidak ada korelasi. Oke, itu hipotesis penelitiannya. Nah, sekarang hipotesis statistiknya gimana? Hipotesis statistiknya, A-nya bagaimana? A-nya bagaimana? Omongan, perhatikan. Ini tanda apa? Tidak sama dengan mu Y2. Mu itu apa? Simbol dari apa? Rata ya. Nah, H-nya di mana? H-nya adalah mu Y1 sama dengan mu Y2. Kebalik ya? Kebalik atau enggak? Oh enggak kebalik. Sama. Simbolnya itu sama ya. Kalau ini rata-rata dari Y1, Y2. Kalau di sini simbolnya R. Nah, maksud saya dari hipotesis statistik ini kamu nanti harusnya sudah bisa mencerna maksudnya uji beda itu seperti apa. Misalnya ya, kita punya judul hanya Y saja. Y yang tadi adalah sikap tawadhu. Sikap tawadhu. Tapi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang kita sebut Y1, kelompok yang kedua Y2. Y1 itu misalnya adalah Y1 itu misalnya adalah siswa MTS. Y2 misalnya adalah siswa SMP. Sikap tawadhu, coba bayangkan secara asumsi, kamu boleh asum somebody, asumsikan sebelum kita buktikan secara empirik di lapangan menggunakan uji penelitian kualitatif, uji beda. Asumsi kamu sikap tawadhu sikap tawadhu antara siswa MTS sama siswa SMP itu beda atau enggak? Beda. Lebih tinggi mana? Nah, ini asumsi ya. Tapi buktikan asumsi kamu itu benar atau enggak. Maka nanti gunakan kuesioner sikap tawadhu. Anak SMP dikasih kuesioner sikap tawadhu, anak MTS dikasih kuesioner sikap tawadhu. Nah, ketika kemudian nilainya anak MTS misalnya 78, 77, 79, 76,
Ini siswa SMP misalnya gitu ya. 65, 67, 69, 70. Rata-ratanya di sini misalnya 73, di sini rata-ratanya 65. Secara hitungan kasar seperti ini sudah terlihat perbedaannya. Tetapi belum tentu benar-benar berbeda. Itu namanya perbedaan yang belum dipastikan betul-betul berbeda atau enggak. Sehingga kita butuh uji T untuk mengetahui perbedaannya itu signifikan atau enggak. Kalau melihat rata-rata ya cukup pakai MEA saja, rumus MEA sudah kelihatan nih. Oh, tinggi anak MTS. Tapi betulkah memang ini nanti memberi penjelasan bahwasanya sikap tawadhunya itu benar-benar berbeda? Kalau ternyata berdasarkan rumus uji T itu diketahui T hitung lebih besar daripada T tabel. Kemarin kan R hitung kan dibandingkan dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat dikatakan perbedaannya signifikan, sama dengan ini. Ada perbedaan. Nah, gitu. Karena di sini dengan di sini tidak sama, di sini dengan di sini tidak sama. Tapi jika nanti ternyata walaupun angkanya itu beda, ketika diuji T ternyata T hitungnya tidak lebih besar atau T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, maka dapat disebut ada perbedaan tapi tidak signifikan, sehingga dapat dianggap sama dengan ini. HU rata Y1 itu ya sama dengan rata Y2. Walaupun ini kan beda, kok dikatakan sama? Hakikatnya sama karena ketika diuji T itu tidak signifikan. Nah, begitu loh maksudnya. Logiknya itu begitu. Semoga ada malaikat tuh ngecas kepala kamu. Kok kayaknya masih blank gitu loh, masih enggak ya? Enggak salah juga. Nah, kita itu biasanya membela hipotesis kita, membela teori kita. Jadi teorinya bilang memang siswa MTS itu lebih tawadhu karena memang pembiasaan dan pengajaran agamanya lebih kental. Teorinya begitu. Nah, secara Inggris betul nggak? Nah, lakukan penelitian. Gunakan uji T. Rumusnya itu namanya uji T. T student. Nanti kita bicarakan prakteknya pada minggu depan. Logiknya sekarang. Logiknya seperti itu ya. Logik uji T sama logik korelasi tadi seperti itu. Sama-sama misinya ya tolak HU. Tolak HU berarti yang benar terjadi itu HA gitu loh, paham ya? Tolak HU berarti memang R tidak sama dengan 0, berarti ada korelasi. Tolak HU berarti kelompok satu berbeda dengan kelompok yang lain. Gitu, berarti ada perbedaan. Kan sudah teori berarti. Jika uji teori berarti teorinya terbukti benar.